Coba mode S ya, gas. Ini dia di samping gua ada motor listrik dari Cuprum yaitu Nomad yang sebenarnya di Gias 2025 kemarin tuh sudah diperkenalkan juga tapi masih keadaan berkamuflase. Kita coba mendekat dulu, kita lihat seperti apa dari depannya. Nah, ini dia tampilan dari dekatnya dari motor listrik adventure yaitu Cuprum Nomad yang nantinya dijual di Gias 2026 ini seharga 70 jutaan untuk 10 pemberi pertama, dan pengirimannya itu di bulan Februari. Ya, cukup lumayan agak lama ya durasinya. Kita lihat dari depannya dulu. Di seperti ini, di depan dari Cuprum Nomad ini jadi ada windshield yang kecil seperti ini, yang kalau dipadukan dengan lampu depan ya, lampu utama ya, ini seperti retro modern gitu ya, membulat dan seperti ada topi gitu di windshieldnya. Dan lampu utamanya di tengah sini, dan ada lampu di kanan kirinya, lampu jauhnya di sini tuh. Jadi keren ya, jadi lampunya itu ada 3 buah di sini, di bulatan sini sama kanan kiri sini. Dan turun ke bawah lagi, ini seperti ya motor listrik adventure ya, spakbornya ada di sini seperti hidung yang moncong seperti itu. Dan ke bawah lagi, ini ada crash bar di sini kanan kirinya yang membuat terlindungi ketika Anda jatuh ketika lagi adventure. Turun ke bawah lagi, di sini udah ada shock breaker yang upside down yang cukup panjang. Ya, ini ala-ala trail ya. Untuk shock breakernya juga panjang, travelnya juga. Dan dia memakai ban di depan, pakai jari-jari peleknya. Ukuran 110/80 ring 19. Jadi untuk depan ring 19 dan menunjukkan cakram depan dijepit oleh 2 piston. Seperti itu dari depannya. Cukup besar kalau lihat dari sini, dimensinya juga cukup panjang ya. Ini sepertinya untuk posisi riding itu terlihat nyaman dari samping. Dan kalau kalian lihat dari tengah, itu sudah ada kotak-kotak di tengah ini, itu adalah tempat letak baterainya. Baterainya sendiri itu kapasitasnya 6,8 kWh. Jadi dia pakai 72 volt 95 Ah, dan jarak temu klaimnya dari Cuprum sendiri Nomad itu sampai 200 km. Jadi cukup jauh untuk kalian berpetualang pakai motor listrik dari Nomad ini. Dengan waktu pencasan sampai 4 jam. Jadi portnya ada di sebelah kiri sini, di sisi gua ini itu memakai port M23. Jadi udah cukup kompatibel untuk chargeran di masa kini ya. Jadi kayaknya sih bisa masuk semua tuh untuk chargeran yang pakai portnya M23. Dan di bawah juga ada crash bar di sini, jadi untuk melindungi juga di bagian dinamo ya, karena dinamonya itu diletaknya di tengah. Jadi di bawah baterai, dinamonya ke belakang, dia pakai ratednya 4 kW dengan peaknya 11 kW. Jadi luar biasa besar lah untuk dari peaknya. Dan sedangkan dia memakai penggeraknya pakai rantai, jadi cukup lumayan mumpuni ya untuk traveling atau adventure. Pakai penggeraknya rantai untuk nanjak-nanjak ke puncak. Kita lihat dari belakang. Untuk dari samping bagian belakang ini langsung terlihat besar ya. Karena dia di belakang ini memakai ukuran ban di 140/70 ring 17. Jadi cukup lumayan besar dengan memakai ban dual purpose ya, depan dan belakang, dan terlihat lebih kekar lagi. Dia pakai swing arm yang cukup tebal, besar, yang terlihat jadi lebih kokoh lagi. Dan dia memakai cakram belakang yang dijepit oleh 1 piston. Dan di sini ada tempat pemboncengannya, footstep, pembonceng. Dan kalau lihat kita ke atas lagi, ini ada spakbor yang cukup panjang dari sisi lampu belakang ke belakang lagi. Jadi agak memanjang belakang dan sernya ada di atas ini. Dan ini lampunya kecil ya kalau untuk Cuprum Nomad ini, tapi cukup pas gitu dengan desainnya dari Cuprum Nomad dari depan ke belakang. Di sini ada behel yang terpisah dari si Cuprum Nomad. Dan kalau kalian perhatikan dari footstep di depan ya, jadi dia udah nggak ada pedal untuk rem, sedangkan di sebelah kiri tidak ada pedal kopling ya. Ini motor listrik gitu ya, bisa dianggap matic gitu ya. Dan untuk remnya juga dia sudah di tangan dua-duanya, di kanan dan kirinya. Kemungkinan ibu-ibu, emak-emak yang mau naik motor listrik ini pasti bisa. Cuman kemungkinan agak berat ya. Tapi ntar kita coba aja, karena gue juga belum coba sih untuk motor listriknya. Dia dashboardnya seperti ini ya. Ya ala-ala adventure gitu, yang speedometernya minimalis ya.
bentuknya seperti ini, ada kilometer di sini dan layarnya sebenarnya ini tajam sekali ya. Gue udah ngeliat juga ini mirip sama Urb X untuk speedometernya. Jadi dia warnanya tuh tajam, kena matahari itu juga tajam, warnanya bagus lah untuk menurut gue dari speedometer dari Cuprum Nomad ini. Dan sayangnya ini unit pre-production. Jadi kalau gue jelasin semuanya, memang ini masih ada beberapa perubahan nantinya. Nanti kalau produksi massal akan berbeda lagi. Ya seperti ini, kalau dari samping sebelah kanan dia ada pertombolan ya. Jadi ini ada mode P, ada mode drive-nya di sini, dan di sini juga katanya bakal berpindah dari P ke sini gitu ya. Karena ini pre-production, jadi belum pasti ke depannya seperti apa. Di sini ada lampu hazard, tuh bisa dinyalakan dari sini. Dan ini ada lampu, bisa dimatikan dan juga bisa auto. Kita ke bagian kiri. Nah, di bagian kiri ini ada sen biasa ya, kanan dan kirinya. Dan di sini tuh ada letak untuk cruise control dan juga traction control system. Dan ada modenya gitu ya, ada mode berkendaranya. Cuman ini masih pre-production, jadi nantinya bakal ada perubahan lagi untuk pertombolannya gitu. Disempurnakan lagi lah dari si Cuprum Nomad ini. Kayak gitu. Dan ini ada klaksonnya. Klaksonnya kayak gitu. Ya, jadi untuk dashboardnya tampilannya kurang lebih nanti akan seperti ini dari Cuprum Nomad. Sekarang kita cobain aja yuk test ride dari Cuprum Nomad ini. Rasanya seperti apa untuk tinggi gua 179 cm. Untuk tinggi 179 seperti ini ya. Dia stangnya cukup lebar ke kanan kiri, deket. Terus kakinya juga deket. Jadi ini lihat dulu mode berkendaranya ada mode E ya. Oke. Ada mode E, ada mode N normal, bukan netral ini ya. Terus ada mode S. Jadi ada 3 mode berkendara, kita semuanya nyobain 3-tiganya, cobain ya. Tapi emang sayangnya kita masih di tempat test ride-nya ya terbatas. Jadi ya udah. Kita cobain aja yang mode E dulu ya. Tinggi 179 kayak gini napak karena ini pakai boot, jadi agak lebih tebal lagi. Terus kakinya karena ada HP di sini tuh. Agak sporty, tapi ini kaki gue dengkul kena si baterai tuh. Jadi mungkin harus agak ya karena baterai gede juga ya, jadi agak keluar gitu ya. Jadi ngejepitnya tuh ngejepit di si baterai kayak gitu di sini. Iya gitu. Coba yang kanan, iya sama. Ngejepitnya di baterai. Jadi kita kena gundukan ini nih yang coba di zoom ya, di gundukan yang di siku-siku ini. Jadi agak kurang nyaman sih. Kelihatan ya tuh dengkul gua di sini tuh. Jadi agak nyangkut, jadi mau jepit gitu pasti ngejepit di baterai jadinya, kelihatan ya, gitu. Ya kalau mode E, dia cukup, iya eco banget sih, nggak bisa di gaspol nih, gue udah gaspol, nggak bisa di gas lagi. Kalau mode normal, oke, lebih bertenaga. Dia beneran stangnya lebar sekali ya untuk manuver, enak ini. Oh, belok-belok juga cukup lumayan lah karena stang lebar ya, adventure lah. Terus coba kita mode S. Oke, mode S-nya lebih bertenaga. Tuh, lebih bisa kenceng. Coba gas lagi. Oke, tapi agak delay ya. Tuh, jadi kayak dia butuh waktu. Kayaknya tipikal mid drive begitu ya. Dia butuh waktu untuk kenceng, tapi ya sebenarnya jengat tuh kalau udah ngambil di tengah tenaganya tengah ke atas tuh cukup enak. Cuman gue berasa ini joknya agak terlalu kita tuh dicondongin ke depan banget ya. Jadi agak nyangkut di bagian paha belakang gitu. Agak mungkin dipipihin lagi, dikebelakangin lagi biar lebih agak bisa ke belakang. Tuh ini kayak bener-bener posisi riding gue tuh bener-bener kayak dikedepanin banget, diketengkin banget, didorong kayak ibaratnya joknya disuruh dorong ke depan gitu. Ya ini pre-productionnya seperti ini ya tuh. Kalian bisa lihat gak ya? Jadi di sini kayak ada nyangkut gitu tuh nih. Kayak kurang pipih lagi ke bawah, terus buat lebih rata kayaknya enak. Tapi mungkin trail adventure gitu kali ya, tipikalnya. Jadi bener-bener kedorong ke depan. Cuman gue agak mengganggu di baterainya ini. Agak sulit. Di zoom coba, bisa? Udah? Nah itu gitu. Kayak gini ya untuk tinggi 179. Ya untuk mode berkendaranya bener-bener bener-bener eco, N bener-bener normal aja. Yang sport ya bisa ngejengat lah karena
gue nggak bisa test ride lebih jauh lagi karena ya bisanya apa adanya aja gitu ya, nggak bisa yang ke gunung-gunung. Suspensinya gimana tuh, coba tuh mode normalnya ya buat belok-belok oke lah. Buat rem juga kalau lihat gedukan gini, ya adventure gini kali ya, sebenarnya agak keras dikit. Coba mode S ya, gas. Iya, rada delay dikit sih. Cobain bang. Mid drive 4KW 11, speaknya 11. Ini menurut gua sih kita nggak bisa ngomong banyak karena emang di tempat test ride-nya terbatas banget. Untuk handling masih oke lah, adventure gitu. Tangannya tuh berasa lebar gitu ya, manuvernya tuh gampang gitu, dan motornya jujur li untuk gue yang tinggi 179 ini sih kalau dibelok-belokin gini berasa bawa 150 cc kali ya, kayak gitu tuh. Ini untuk tinggi 170 mungkin masih bisa napak gitu ya. Ini 179 gue masih agak menekuk kakinya. Tapi ini yang agak gue mengganggu, mungkin masukan juga buat Cuprum gitu ya. Ini joknya agak kurang ke belakang dikit ini nih. Jadi gue berasa ya mungkin karena adventure kali ya. Jadi emang harus ke depan banget, tapi sebenarnya lebih enak agak ke belakang dikit gitu. Jadi gue terpaksa harus duduk kayaknya disangga gitu di sebuah turunan gitu duduknya, jadi agak kurang nyaman sih. Cuman untuk pengendalian suspensi dia nggak bisa ngomong banyak ya. Belok-belok oke, untuk manuver gampang gitu ya. Dan motornya juga cukup enteng gitu. Untuk tenaga so-so aja. Gue belum nyoba bisa lebih jauh lagi karena emang treknya pendek gitu ya. Tapi di responnya di mode E, mode S, mode E, mode N, mode S itu berbeda. Eco tuh bener-bener kita tuh eco banget, bener-bener di irit-iritin banget. Kalau normal ya bisa dibawa normal, kalau sport masih bisa dibejek. Tapi kayak ada yang kurang, kayaknya harus lebih gejengat lagi untuk tenaganya di mode S, karena ini moto trail adventure yang bisa dibuat buat torsi-torsi gede-gede di bagian awal untuk nanjak-nanjak gitu ya. Tentang motor listrik dari Cuprum Nomad ya, yang dijual di harga 70-an juta untuk kalian pembeli pertama di 10 pembeli pertama di Gias 2026 Jawa, dan pengirimannya di bulan Februari. Jadi gimana teman-teman tentang motor listrik Cuprum Nomad yang motor listrik adventure ini dijual di harga 70 jutaan untuk 10 pembeli pertama di Gias 2026 dan free ongkir di Pulau Jawa. Itu dia singkatnya dari gua. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Motor listrik Cuprum Nomad.